satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Dibolehkan? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi, itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pencampuran RON. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah, saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitungin aja dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Makanya kalau Kejagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Apa yang ingin Anda pesankan lah mungkin ke Kejagung, ini mumpung ada kasus yang sedang dibuka begitu, supaya ini bisa terbuka semuanya. Mohon maaf ya Pak Kejagung jajarannya, saya minta maaf ini. Minta PPATK keluarin data uang si supplier kontraktor Pertamina, kirim ke siapa. Saya udah ajarin toh, yang tarik tunai kalau 1 miliar kegedean 500 juta. Lu nggak mungkin tarik cash gitu 500 juta juga. Payroll gaji pegawai pada transfer kok. Lu tarik uang cash gitu banyak ngapain? Lu selidikin kemana tuh duit. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh, cek. Ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana. Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai LKPP, ikan alok. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan ikatan LKPP, berarti Anda nyolong. Lalu titipan saya pribadi. Saya sudah meng-RUPS-kan RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. Sebelum saya tinggalkan. Itu ada kewajiban tanda tangan direksi semua, hemat procurement pengadaan barang 46%. Tolong Anda periksa itu. Masuk oknum BPK. Mereka ganti nggak setelah saya pergi? Mereka ganti nggak RUPS? RKAP diganti nggak? Direvisi nggak? Kalau direvisi, periksa. Apa revisinya? Oh dong, jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong.
Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki dong. Gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya, ya. Itu saya minta Pak Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang. Tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta. Dengan senang, katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitungin aja dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid. Dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Lalu ada oknum DPR. Akan panggil komut. Datang. Kan berita toh. Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Gempak doang kan. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya pertanyaan saya gini. Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak. Masih jadi OPEC, organisasi pengekspor minyak. Dan pernah jadi ketua zaman Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah Covid. Oke. Artinya apa? Kita impor minyak loh. Masih impor aja udah bisa untung $2,2 miliar. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video talkshow atau wawancara yang begitu keras dan menggebu-gebu ya soal kasus korupsi di Pertamina ini ya. Dan yang diwawancara adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan komisaris utama Pertamina ya. Di sini Pak Ahok buka-bukaan, belak-belakan ya. Dan siap dipanggil Kejagung demi memberantas korupsi di Pertamina ya. Pak Ahok siap dibuka-bukaan, siap dipanggil dan siap memberikan bukti-bukti tentang rekaman, tentang ya, rapat-rapat beliau selama beliau bekerja di Pertamina atau selama beliau menjadi komisaris utama Pertamina. Dan kata Pak Ahok ya, kuncinya adalah kenapa saya dikasih komisaris utama, kenapa tidak dirut? Masalahnya kalau dirut itu bisa memecat dan komisaris itu tidak bisa hanya mengawasi.
Dan di sini Pak Ahok buka-bukaan, siap dipanggil oleh Kejagung, siap memberikan segala macam bukti, rekaman, tetapi Pak Ahok di sini menantang Kejagung untuk sidang terbuka supaya publik bisa lihat bagaimana beliau memaki-maki para dirut-dirut Pertamina ya, yang sekarang menjadi tersangka korupsi di Pertamina ya. Kan miris sekali ya, ada pengoplosan di Pertamina loh. Kata Pak Ahok pun Anda jual barang busuk, kata Pak Ahok tadi di video di depan tadi ya. Bagaimana busuknya atau carut-marutnya Pertamina ini Pak Ahok sebenarnya sudah mengetahui. Tetapi kan Pak Ahok tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau saat itu jabatannya adalah komisaris utama. Sedangkan yang bisa memecat atau memberhentikan semua karyawan ataupun direksi atau segala macam itu direktur utama atau dirut. Dan memang kata Pak Ahok, ya yang salah yang menempatkan saya. Kalau mau bersih-bersih di Pertamina harusnya saya dirut, kata Pak Ahok. Dan ini benar-benar membuka semua mata, membuka semua ya yang selama ini ditutup-tutupi ya. Di sini Pak Ahok benar-benar menggebu-gebu dan tanpa tedeng aling-aling blak-blakan semua siapa saja yang tersangkut di korupsi Pertamina ini. Bahkan bisa melebar kemana-mana ini. Bisa sekelas menteri aja nanti bisa kena ini kata Pak Ahok. Iya kemana-mana PPATK segala macam bisa kena semua. Masalahnya setiap pembelian minyak mentah dari luar negeri itu diaudit oleh semua loh, BPK, kementerian, semuanya lah. Masa mereka nggak tahu yang dibeli ini apa dan yang dijual ini apa? Semua mereka tahu. Cuman ya itu nggak ada yang berani. Dan Pak Ahok siap buka-bukaan, siap dipanggil Kejagung bila diperlukan, dan apabila penegak hukum ingin meminta bukti-bukti atau rekaman ataupun ya dokumen-dokumen, Pak Ahok siap memberikan. Masalahnya kan ini perusahaan ya, rahasia perusahaan, jadi tidak bisa dibuka di media, kata Pak Ahok. Dan Pak Ahok siap memberikan bukti-bukti, dokumen-dokumen pendukung untuk mengungkap sejelas-jelasnya kemana siapa lagi yang bakal menjadi tersangka di PT Pertamina ini ya. Dan ini sebuah terobosan baru apabila Pak Ahok bisa dihadirkan ya sebagai ya kan bisa saja Mas, beliau kan dulu pernah di Pertamina sebagai komisaris utama sebelum akhirnya berhenti ya. Ketika mungkin pandangan politiknya berbeda dengan penguasa, kan bisa saja. Kalau memang Pak Prabowo ingin serius memberantas korupsi, terutama yang ada di Pertamina, saya sarankan panggil saja Pak Ahok, Kejaksaan Agung kan, negara ini kan bisa memanggil siapa saja untuk memberikan keterangan. Kalau menurut saya tepat sekali untuk memanggil Pak Ahok untuk memberikan keterangan ya. Demi memberantas korupsi kalau memang niatnya memberantas korupsi setuntas-tuntasnya. Tetapi kalau cuma hanya memain-main saja atau hanya ingin yang dikatakan Pak Ahok, ya hanya ingin ganti pemain, ya begitu-begitu saja. Yang ini ditangkap, ganti pemain yang baru, ganti pejabat baru, mungkin itu kan mungkin saya dugaan kan bisa saja. Semua kan berawal dari dugaan, iya kan. Penegak hukum juga berawal dari dugaan, jadi boleh saja menduga-duga, iya kan. Dan itu yang dikatakan Pak Ahok. Dan bahkan pernyataan-pernyataan Pak Ahok ini sangat keras sekali ya, apalagi mengkritik seorang presiden ya. Kalau Anda mau jadi macan ya, jadi macan beneran, jangan jadi macan sirkus. Itu yang pernyataan yang keras sekali ini. Apa artinya macan sirkus? Segarang-garangnya macan sirkus itu ada pawangnya yang kerjanya cepret-cepret itu kata Pak Ahok, memukuli macan itu atau mengendalikan macan itu. Masih lebih baik macan ompong
daripada macan sirkus. Dia mulus, garang, taring-taringnya lengkap, kuku-kukunya lengkap, tapi ya hanya garang saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya ada pawangnya di belakangnya yang mengarahkan kemana si macan ini harus pergi, kemana si macan ini harus berakting atau ya supaya terlihat bagus di mata penonton sirkus semua. Dan itu satir sekali ya. Lebih baik jadi macan ompong, kata Pak Ahok. Biarpun giginya udah ompong, kalau emang dia mau berbuat bisa saja. Daripada jadi macan sirkus, nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya menunjukkan taring-taringnya saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berbuat sesuai dengan kehendak pawangnya. Itu tadi. Dan ini satir sekali ya. Dan juga Kejagung ditantang bener nih sama Pak Ahok. Dan Pak Ahok siap kapan saja dipanggil untuk memberikan keterangan demi membantu mengungkap semua kasus siapa saja yang terjerat di kasus Pertamina ini ya. Masalahnya ini masyarakat sudah muak sekali, apalagi ya, kita bicara trust ya, kepercayaan. Masyarakat sudah tidak percaya lagi, bahkan sekarang ini rame-rame menyerbu ke perusahaan asing ya. Pertamina mulai ditinggalkan nih gara-gara kasus ini nih. Ya, kata Pak Ahok tadi memang jangan salah persepsi ya, kalau emang mesin Anda mobil Anda apa yang pakai Pertamax tidak ada gangguan kendala, berarti memang benar. Tetapi di sini kan penambahan RON-nya ya, ada RON 90, ada RON 92 sampai 98 lah tingkatannya. Dan di sini juga Pak Bahlil seolah-olah ya kok kelihatannya membela para koruptor Pertamina ini, seolah-olah menutup-nutupi. Tidak seperti Pak Ahok yang belak-belakan, ya kan? Jadi patut dipertanyakan nih pejabat-pejabat negara sekelas menteri ini, kok nggak bersuara? Maksudnya kok kalau memang salah ya dibuka saja sih. Ngapain ditutup-tutupin? Buka saja. Pak Ahok yang mudah di luar, tidak di Pertamina aja siap buka-bukaan kok. Dan Pak Ahok mengatakan, memang Pak Ahok juga pernah mengatakan kepada ini para tersangka-tersangka ini, kalau memang nanti rezim berganti dan ingin membersihkan semua kotoran-kotoran di Pertamina, Anda semua pasti akan ditangkap, dipenjarakan. Dan ini terbukti. Dan kalau memang Pak Prabowo serius, harusnya tidak segitu tersangkanya, bahkan lebih banyak. Dan yang lebih gila lagi ya, dan yang lebih fantastis lagi, Pak Ahok menyebut tidak cuma 1.000 triliun, bahkan sampai 1 juta triliun. Kalau dari awal Pertamina berdiri, itu kerugian negara. Bayangin aja. Ini kan nilai yang fantastis. Berarti selama ini kita dibohongi oleh Pertamina yang katanya ini perusahaan bagus, perusahaan paling besar di Indonesia. Tetapi isinya maling-maling semua. Dan Pak Ahok siap buka-bukaan, siap memberikan jalan untuk menangkap para maling-maling ini nih. Maling uang negara iya, menipu rakyat iya lagi. Sudah dia maling, sudah dia nyolong, bohong lagi. Iya kan? Jadi memang ini sangat, semua orang mengeluhkan adanya korupsi di Pertamina ini. Dia sudah korupsi, menggarong uang negara, menipu rakyat lagi. Ini udah berlipat-lipat. Memang kalau bisa nih dihukum gantung kali ya. Biar ada rasa jera apa bagaimana. Ini harusnya hukumnya lain dari yang lain. Bahkan ada seorang artis ya, Soimah juga sampai membuat konten yang memang menuntut supaya Pertamina ini yang korupsi di Pertamina ini dihukum berat, dan meminta kepada Pak Prabowo lagi. Dan ini kan sudah miris sekali ya, dari lapisan masyarakat paling bawah hingga tingkat selebritis, semua mengeluhkan dan semua miris melihat apa yang terjadi di Pertamina ini. Selama ini rupanya
para garong-garongnya ini berkeliaran. Dan masih banyak garong-garong yang topengnya belum kebongkar ini. Dan Pak Ahok ini, ayo dong Kejagung, panggil Pak Ahok, minta bukti kepada Pak Ahok. Bongkar semua ini yang masih pakai topeng semua di Pertamina ini. Ini memang bukan garong lagi nih kelasnya ini. Ini udah nggak ada pri kemanusiaan lagi. Dia udah garong uang negara, tipu rakyat. Coba kalau kendaraan-kendaraan masyarakat ini hancur, lebur, rusak semua. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ini harusnya negara benar-benar konsen ini di sini nih. Ini saatnya kalau memang Pak Prabowo mau menunjukkan kekuatannya supaya tidak menjadi macan sirkus, supaya jadi macan beneran, ya di sini nih di Pertamina ini. Bersihkan sebersih-bersihnya, barusan rakyat, kepercayaan rakyat akan meningkat 100% kalau kata saya. Kalau Pak Prabowo benar-benar ini totalitas memberantas korupsi di Pertamina, saya yakin kepercayaan rakyat akan kembali 100%. Sekarang ini yang kata survei 80%, wah bullshit, nggak ada kalau sekarang ini. Percayaan rakyat udah minim sekali kepada pemerintah. Banyak blunder, banyak korupsi, wah. Tapi kalau Pak Prabowo memang mau mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, percayaan rakyat ini saatnya di Pertamina ini, bersihkan sebersih-bersihnya, jangan sampai ada sisa. Siapapun yang terseret, siapapun yang terjerat kasus ini, seret ke pengadilan, penjarakan. Hukum seberat-beratnya. Kalau memang tersangkanya ada 100 atau 1000, masukin. Nggak muat penjaranya, ya kubur apa gimana. Ini maling-maling besar semua isinya. Garong uang negara. Tipu rakyat kecil lagi. Bayangin aja motor kredit diisi pakai Pertamax, jangka setahun rusak. Apa nggak miris nih? Kreditannya, cicilannya belum lunas, motornya sudah rusak. Gara-gara dirusak oleh kelakuan-kelakuan oknum-oknum di Pertamina ini. Ini kan miris sekali. Coba Anda bayangkan, ayo Pak Prabowo, tunjukkan taringmu. Kalau memang Anda macan beneran dan bukan macan sirkus. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.